Oke, bertemu lagi dengan kita ya. Assalamualaikum semuanya. Bertemu dengan kita Atrifi. Kali ini kita akan bahas tentang penipuan ya teman-teman ya. Penipuan lagi. Sekarang lagi maraknya penipuan yang mengatasnamakan tentang Shopee. Oke, kali ini kita akan bicara berbagi tentang penipuan yang mengatasnamakan Shopee ya. Ya. Kemarin di video kemarin kita sudah berapa penipuan Bun ya? Beberapa modus penipuan ya. Kali ini kita coba akan bahas penipuan yang mengatasnamakan Shopee. Jadi biasanya nanti teman-teman itu akan ditelepon gitu ya. Dapat telepon atau mungkin dapat SMS. Atau dapat email, intinya sih dapat hadiah nih dari Shopee gitu. Wow, pastinya seneng banget. Dapat hadiah dari Shopee kan gitu. Hadiahnya besar misalnya 10 juta, 20 juta gitu. Yang terakhirnya berapa nih? Yang di handphone satunya ya. Itu ada SMS kemarin tadi contoh SMS. Sering memang. Jadi nanti biasanya kita akan follow up kan SMS itu. Kita akan masuk linknya atau email kita akan masuk linknya kan gitu. Setelah masuk maka ada penelpon gitu biasanya. Penelpon. Mulai beraksi. Anda sudah mendapatkan hadiah misalnya 10 juta gitu atau 20 juta gitu dari Shopee. Nah, ini untuk mengklaim hadiahnya, biasanya bahasanya gitu. Untuk mengklaim hadiahnya gitu. Ini kami akan mengirimkan kode gitu. Nanti tolong diinformasikan kepada kami untuk memastikan bahwa kode yang kami kirim ke orang yang tepat ya. Biasanya bahasanya seperti itu. Kemudian kita dapat kode. Kemudian kode itu akan kita informasikan ke yang telepon tadi, kan gitu kan ya. Nah, itu kesalahan kita gitu. Jadi kode yang dikirimkan tadi itu sebenarnya kode OTP. OTP itu one time password. Jadi kode itu digunakan penipu. Jadi mereka itu akan mengakses Shopee, kemudian mengakses menu lupa password. Nah, ketika kita lupa password, maka otomatis pihak Shopee akan mengirimkan kode OTP ke kita, kan gitu. Kode itu rahasia. Jadi kode OTP sebenarnya di SMS dari Shopee itu udah di SMS dari Shopee pun sudah dikasih peringatan bahwa kode ini jangan dikasih tahu ke siapapun, termasuk ke tim yang mengaku dari tim Shopee. Sebenarnya dari SMS-nya itu sudah ada gitu. Nah, tapi penipu tadi alasannya kan ini untuk klaim hadiah. Jadi saya ngirimkan kode nih. Nanti kalau emang benar-benar Anda, maka kode ini harusnya Anda yang terima, kasih tahu ke kita gitu. Triknya penipu seperti itu gitu. Banyak orang awam yang pastinya. Terus kalau kita kasih kodenya itu otomatis dia akan bisa mengganti password kita, password Shopee kita kan gitu. Biasanya kan karena tadi kan di kode itu kan kode OTP, OTP untuk ganti password kan gitu. Biasanya nanti setelah penipu masuk ke akun Shopee kita, lah dia otomatis tahu kan saldo Shopee Pay kita berapa kan gitu ya. Kan tahu saldo Shopee Pay berapa, tapi dia tidak bisa transaksi kan gitu kan ya, karena Shopee Pay kan ada pin lagi kan, kan gitu kan ya. Tapi dia tidak bisa mentransaksikan karena kalau nanti transaksi kan Shopee Pay minta pin ya. Nah, yang dilakukan sama, jadi nanti penipunya akan ada SMS validasi hadiah gitu kan ya. Nanti tolong diinfokan kodenya, kan gitu kan ya, untuk memastikan hadiah ini gitu. Padahal itu adalah kode OTP yang kedua, itu adalah kode OTP untuk mengganti password Shopee Pay kita. Jadi penipu itu setelah masuk ke sudah bisa melihat saldo Shopee Pay kita, setelah itu masih dia OTP lagi, lupa password, OTP-nya kita informasikan lagi, maka dia bisa mengakses Shopee Pay kita. Dan membelanjakan Shopee Pay yang kita punya. Habis itu udah habis. Makanya modus penipuannya itu seperti itulah. Tipsnya gimana? Tipsnya gimana? Solusinya. Satu, intinya balik lagi sih, hampir ke semua penipuan yang kita bahas kemarin ya, baik penipuan melalui foto kartu ATM, penipuan melalui kemarin yang terakhir itu kita bahas tentang SIM swap gitu. Semuanya intinya larinya ke OTP sih sebenarnya. Kode OTP ini kode yang rahasia. Jadi teman-teman jangan sampai menginformasikan kode OTP ini ke siapapun. Itu bukan hanya Shopee Pay aja ya. Semua nanti transaksi perbankan, transaksi keuangan digital itu biasanya mereka kalau harus ganti password atau ganti gadget itu ganti gadgetnya dari satu ke yang lain itu pasti memerlukan kode OTP kan gitu. Nah, kode OTP itu jangan dikasih sembarangan.
bahkan bukan ke sembarang orang, ke siapapun ya kan dia. Jadi jangan sifatnya jadi OTP itu kode OTP itu sifatnya rahasia. Rahasia. Jadi pihak Shopee, pihak mungkin nanti Tokopedia, pihak semuanya, pihak Bukalapak itu tidak pernah meminta kode OTP itu gitu. Karena kalau kode OTP itu sampai jatuh ke tangan orang yang salah, habis gitu kan ya, habis, kita bisa habis. Itu kayak semacam akses gitu ya. Nah, OTP itu jadi kalau kita mau ganti password gitu kan dikasih OTP ke nomor ponsel kita kan gitu kan ya, SMS biasanya 6 digit. 6 digit. Nah, 6 digit itu nanti kalau kita kasih tahu ke orang lain ya, orang lain bisa ngerubah. Bisa berubah juga. Biasanya kode OTP itu berlaku 2 jam. 2 jam biasanya. Rata-rata aplikasi 2 jam ya, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tapi rata-rata aplikasi itu kode OTP itu nggak lama. Nah, gitu. Jadi penipunya ini geraknya cepat sekali. Jadi mereka begitu dapat OTP, contoh kasusnya di Shopee ini, OTP Shopee, tahu saldonya Shopee Pay, langsung dia ngirim kode OTP Shopee Pay-nya, mereka langsung aksesnya cepet, dan belanjanya biasanya yang simple-simple kayak misalnya pulsa gitu, langsung misalnya kita saldonya 1 juta ya langsung dibelikan pulsa 1 juta kan, seperti itu. Jadi teman-teman itu tipsnya, yang pertama jangan ngasih sembarang kode ke sembarang orang. Yang kedua sama sih seperti yang kemarin-kemarin. Yang kedua jangan klik sembarangan. Kalau dapat SMS pastikan SMS itu valid. Nanti kadang-kadang kita asal klik takutnya itu akan berujung pada malware. Malware itu apa? Bisa sudah kita bahas di kemarin ya, di metode SIM swap kemarin. Jadi takutnya itu SMS yang asal klik itu akan berujung pada malware kan gitu kan ya. Terus yang ketiga jadi teman-teman harus sering-sering, biasanya kalau misalnya kita punya Shopee Pay gitu ya, kita punya Shopee gitu, begitu kita masuk ternyata kita tidak bisa masuk dengan login kita, ya harus patut waspada kan gitu ya, patut waspada. Mungkin itu aja sih. Jadi itu aja, mungkin ada tips yang bisa diberikan. Enggak, kalau gini misal ada kasus, contoh kemarin ada yang beberapa temen yang komen, dia udah terlanjur ngasihkan kode OTP-nya, itu mungkin kalau sebelum 2 jam apa yang bisa dilakukan ya? Ya kalau kita ngomong tentang Shopee gitu ya, mungkin kalau susah juga, kalau itu kan cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan antara kita sama penipu itu kan cepet-cepetan. Kalau cepet kita, begitu kita sadar ya langsung kita login, langsung kita, ini kasus Shopee ya, langsung kita masuk ke masuk ke customer service-nya Shopee untuk minta diblokir kan gitu kan ya. Shopee Pay-nya minta diblokir kan gitu. Tapi kan itu cepet-cepetan. Begitu penipu dapat OTP dia langsung gerak kan gitu kan ya. Nah, kalau geraknya duluan penipu ya meskipun kita blokir kan sudah habis. saldo Shopee Pay kita kan sudah habis gitu. Jadi kalau itu kan cepet-cepetan gitu ya. Jadi cepet mana sih kita sadarnya sama penipunya gitu. Jadi kalau penipunya yang lebih cepet kita blokir pun buat apa kan, wis habis saldo kita kan gitu. Jadi penipuan itu semakin canggih, cuman rata-rata ke depan ini di akhir-akhir ini nyerangnya pasti ke kode OTP. Mulai dari layanan ATM, foto ATM, SIM swap, Shopee Pay, penipuan mengatasnamakan Shopee dan lain-lainnya rata-rata larinya ke kode OTP. Jadi mereka si calon yang mau ditipu itu diiming-imingi apa tadi kayak hadiah besar gitu ya, menang dalam Shopee Pay, Shopee gitu. Waspada ya. Saya pikir kemarin ini kenapa kok kita sering mengedukasi beberapa video terakhir ini tentang penipuan, karena ternyata di video ataupun di cerita-cerita di komen Facebook itu banyak sekali teman-teman yang tertipu gitu loh. Saya pikir ini kan di kayak Shopee Pay misalnya, ketika atau Shopee gitu misalnya, ketika ngirim SMS OTP gitu selalu ditulis jangan kasih tahu kode ini ke pihak siapapun, termasuk yang mengatasnamakan Shopee. Bukalapak juga seperti itu, termasuk e-banking seperti BNI dan lain, ketika ngasih OTP sudah diberi peringatan gitu di SMS-nya, jangan kasih beritahu siapapun termasuk yang mengatasnamakan kami. Tapi ternyata kenyataannya itu masih banyak teman-teman yang kena tipu. Kemarin malah ada yang kena 5,7 juta kan gitu kan ya, yang beda berapa jam aja langsung kayak gitu. Nah, makanya kita terus mengedukasi, mudah-mudahan
dengan edukasi kita yang banyak, mudah-mudahan ditonton banyak orang sehingga banyak orang yang melek teknologi gitu loh. Jadi tidak asal ngasih kode-kode kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini bisa berluaskan ya kepada teman-teman yang mungkin awam sekali tentang kode OTP itu, bahwa sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali kalau kita berikan kepada orang lain gitu kan. Karena fungsi kode OTP sendiri itu untuk memastikan bahwa yang akan melakukan action itu adalah pihak yang bersangkutan kan gitu kan. Kan gitu. Makanya dia pihak baik Shopee Pay, mungkin Bukalapak, mungkin e-banking kita gitu. Kalau ngirim OTP itu tujuannya itu nanti misalnya mau ganti password, ya yang ganti password itu ya orang yang bersangkutan gitu. Makanya dikirim ke ponsel gitu kan ya, ponsel. Sifatnya rahasia. Nah, kalau ini kita kasih ke orang lain ya sangat bahaya sekali kan gitu. Luar biasa bahayanya, bisa menguras apa yang ada. Oke, mungkin itu dulu ya. Itulah teman-teman ya. Jadi kita patut waspada dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Shopee, karena kita sekarang lagi marak-maraknya belanja di Shopee ya teman-teman. Patut waspadalah, jangan sembarangan memberikan kode OTP kepada semua orang. Dan kalau sudah tahu ilmunya seperti ini, informasi seperti ini, ya silakan disebarluaskan ke semua teman-teman rekan-rekan yang mungkin awam sekali, karena pastinya dapat bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Oke, ada lagi yang bisa disampaikan? Ya, mungkin itu aja, kita sambung di video-video selanjutnya ya. Oke. Baik teman-teman, Atrivi sekalian, bertemu lagi di video kita yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.